Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 21 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunike, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menunjukkan kesiapsiagaan dalam mengamankan perayaan Paskah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu 20 April 2025. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Polda Kepulauan Riau menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas narkoba dengan melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan sejumlah kasus. Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan dan membongkar arena judi sabung ayam di Kecamatan Botomaremu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menunjukkan komitmen tegas dalam pemberantasan narkoba dengan melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan sejumlah kasus. Sebanyak 96,2 kg sabu dan 3.970 butir pil ekstasi dimusnahkan secara simbolis menggunakan mobil insinerator di hadapan awak media dan pihak terkait. Berikut informasi selengkapnya. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari penanganan 10 laporan polisi yang berbeda. Dalam serangkaian pengungkapan kasus ini, aparat kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau. Direktorat Reserse Narkoba akan melakukan pemusnahan barang bukti dari hasil ungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan Maret tahun 2025. Jadi jumlah perkara yang akan dilakukan pemusnahan yaitu dari 10 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 15 orang, 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk total jumlah barang bukti yang dimusnahkan yaitu 1 untuk jenis sabu dari jumlah total barang bukti sebanyak 96.406,28 gram yang akan dimusnahkan sebanyak 96.253,30 gram. Disisihkan untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 150,97 gram. Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 2,1 gram. Yang kedua untuk barang bukti jenis ekstasi. Jumlah total sebanyak 4.043 butir, disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 3.970 butir. Untuk pembuktian di pengadilan 69 butir, untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 4 butir. Kemudian diasumsikan bahwa 1 gram sabu dapat digunakan oleh 5 orang penyalahguna narkotika, sehingga dari barang bukti sebanyak 96.253,30 gram, pemerintah telah berhasil mengamankan sebanyak 41.265 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Yang kedua, apabila 1 butir ekstasi dapat digunakan oleh 2 orang pengguna, dari total barang bukti ekstasi sebanyak 4.043 butir, telah berhasil menyelamatkan sebanyak 8.086 orang dari penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Kemudian dari 10 laporan polisi yang tadi saya sebutkan, yang pertama yaitu dari LPA nomor 68 tanggal 6 Maret 2025 dengan jumlah tersangka 3 orang dengan TKP di Pelabuhan Internasional Batam Center.
dengan barang bukti 171,66 gram sabu. Yang kedua untuk LPA nomor 69 tanggal 7 Maret 2025 dengan TKP di Tanjung Pinang dengan barang bukti 2010,93 gram sabu. Yang ketiga untuk LPA 74 tanggal 10 Maret 2025 dengan TKP di Kecamatan Sagulung dengan barang bukti 46,9 gram sabu. Yang keempat, LPA nomor 77 tanggal 12 Maret 2025 dengan TKP di Kecamatan Batu Haji dengan barang bukti 48 butir ekstasi. Yang kelima, LPA 79 tanggal 13 Maret 2025 dengan TKP di Kecamatan Sekupang dengan barang bukti 341,55 gram sabu. Yang keenam, LPA 81 tanggal 14 Maret 2025 dengan TKP Kecamatan Sekupang juga dengan barang bukti 20,87 gram sabu. Kemudian yang ketujuh, LPA 82 tanggal 16 Maret 2025 TKP di Pelabuhan Domestik Sekupang dengan barang bukti 3.995 butir ekstasi. Nomor 8, LPA 85 tanggal 2 Maret 2025 TKP di Pelabuhan Domestik Punggur dengan barang bukti 392,64 gram sabu. LPA 9, LPA 86 tanggal 24 Maret 2025 TKP di Pelabuhan Sagulung dengan barang bukti 78,73 gram sabu. Yang 10 terakhir, LPA 88 tanggal 25 Maret 2025 TKP di Bintan dengan barang bukti 93.343 gram sabu. Untuk 10 LP ini sudah memiliki status sita barang bukti dari kejaksaan, maka hari ini akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang haram ini menjadi representasi nyata dari keseriusan Polri, khususnya Polda Kepri, dalam memerangi peredaran narkotika yang merusak generasi muda. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba, sekaligus menunjukkan komitmen aparat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari pengaruh zat adiktif. Penggunaan mobil insinerator dalam proses pemusnahan dipilih sebagai metode yang efektif dan aman untuk menghancurkan barang bukti narkoba secara permanen. Proses pemusnahan ini juga dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kebocoran barang bukti. Polda Kepri dengan seluruh jajaran dan stakeholder terkait ya, baik dengan bea cukai, nanti berproses juga dengan kejaksaan maupun pengadilan, kemudian dari BNNP dengan BPOM juga sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan barang bukti. Dengan bea cukai juga sudah beberapa kali mendapatkan informasi pengungkapan. Jadi tidak lepas semua itu, termasuk juga dukungan LSM seperti Grana dan masyarakat. Harapan kita ke depan kita tetap eksis dalam rangka pemberantasan narkoba, pengungkapan kasus penyelundupan narkoba, karena ini bagian daripada cita Presiden Prabowo dan juga bagian daripada upaya untuk mengakselerasi dengan 10 kebijakan Kapolda Kepulauan Riau. Dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti narkoba ini, Polda Kepri kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Polri menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, menyusul viralnya video terkait penutupan sebuah pabrik es kristal di desa Pantai Gemi, Tabat, Sumatera Utara, Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo menunjukkan respon sigap dengan segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Dalam waktu 2 kali 24 jam, saya minta kepada saudara-saudara untuk segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kawan-kawan kami diberhentikan, tidak boleh bekerja. Baik, yang pasti sebagaimana komitmen Bapak Kapolda Sumatera Utara bahwasannya negara tidak boleh takut dan tunduk terhadap premanisme. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan dalam menindaklanjuti terjadinya peristiwa penutupan pabrik es kristal yang ada di Pantai Gemi. Kemarin kita sudah melakukan beberapa langkah, yakni kami memastikan bahwasannya pabrik atau operasional pabrik tetap berlangsung tanpa ada lagi kegiatan-kegiatan yang berupaya mengancam ataupun menutup operasional pabrik tersebut. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 kali 24 jam pabrik tersebut sudah dapat beroperasi kembali. Selanjutnya, tahap-tahap berikutnya kami tetap akan menindaklanjuti para orang-orang ataupun pelaku-pelaku tindak kriminal yang mungkin terbukti memang melakukan tindak pidana. Kita pastikan akan kita lakukan penindakan secara tegas dan terukur. Dan pada kesempatan ini juga saya memberikan himbauan kepada seluruh orang-orang yang merasa ikut terlibat dalam peristiwa tersebut dan peristiwa tersebut telah melanggar hukum. Saya beri waktu dalam waktu 2 kali 24 jam. Saya minta kepada saudara-saudara untuk segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Manakala saudara-saudara tidak menyerahkan diri, saya pastikan saya akan melakukan pencarian, pengejaran dan penangkapan terhadap kalian. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang berhasil kita kumpulkan, kita sudah menetapkan saudara B sebagai tersangka. Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 April 2025, pukul 17.05 WIB, saudara B datang ke Polres Langkat untuk menyerahkan diri. Selanjutnya, proses-proses penyidikan akan terus berjalan demi terwujudnya kepastian hukum. Kami menghimbau kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha agar tidak ragu untuk buat laporan polisi terkait tindakan-tindakan premanisme yang berada di wilayah Polres Langkat. Karena kami Polri telah berkomitmen akan menindak tegas aksi-aksi premanisme. Pemirsa, Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan dan membongkar arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Marundu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengungkapan dilakukan setelah adanya laporan dari warga dan video area sabung ayam viral di media sosial. Polres Goa Polda Sulawesi Selatan mengamankan dan membongkar arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembongkaran dan penyitaan tenda untuk bermain judi dilakukan agar judi sabung ayam di lokasi ini tidak berlanjut. Sementara saat penggerebekan dilakukan, petugas tidak mendapati adanya aktivitas judi sabung ayam. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat hasil penemuan kami. Memang kita temukan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beraktivitas lama dan terhadap bangunan-bangunannya kita lakukan pembongkaran. Di sini menunjukkan bahwa komitmen TNI maupun Polri, khususnya yang ada di Kabupaten Goa ini, adalah betul-betul kita tidak akan melakukan upaya-upaya pembiaran terhadap gangguan-gangguan kamtipmas yang bisa meresahkan masyarakat. Maka dari itu di sini kami buktikan langsung, kami turun langsung, kita cek langsung, dan alhamdulillah ternyata memang hasilnya juga memang sudah lama tidak beraktivitas. Itu aktivitas sudah tidak ada, jadi kita hanya melakukan upaya-upaya pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang mungkin diduga itu digunakan untuk aktivitas judi sabung ayam tersebut. Kita juga tadi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika ada kejadian serupa, tolong segera diinformasikan kepada kami. Seperti itu.
Usai melakukan pembongkaran, petugas langsung membawa seluruh arena judi sabung ayam untuk dijadikan barang bukti. Meski tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian, polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan agar warga mengurungkan niatnya bermain judi. Dari tim Humas Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Madiun, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penelantaran bayi yang sempat viral di media sosial. Terduga pelaku adalah pasangan muda yang belum menikah, yaitu Y 26 tahun dan ENN 18 tahun. Keduanya merupakan warga asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Kabupaten Madiun. Peristiwa memilukan ini terungkap setelah seorang warga menemukan seorang bayi laki-laki di area persawahan desa Sumbergandu, Kecamatan Pilang Kencang, Kabupaten Madiun pada Selasa 15 April 2025 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bayi tersebut yang di belakangan diketahui bernama ZAR baru berusia 26 hari saat ditemukan. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rafiq dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Tantia Sudirajati menjelaskan kronologi kejadian serta motif dibalik tindakan tersebut, di mana kedua terduga pelaku menjalin hubungan sejak tahun 2022 dan tinggal bersama di sebuah rumah kos di wilayah Mejayan, Kabupaten Madiun. Sementara ENN melahirkan bayi tersebut di bulan Maret 2025 di sebuah klinik bidan dengan biaya persalinan yang belum sepenuhnya dibayar. Kapolres Madiun menegaskan bahwa motif para terduga pelaku membuang bayi laki-laki mereka karena takut dan rasa malu diketahui keluarga akibat kehamilan di luar nikah. Keduanya sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan bayi ke orang lain atau panti asuhan, namun pada Senin malam tanggal 14 April 2025, mereka malah memilih untuk meninggalkan bayi tersebut di pinggir jalan dekat area persawahan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 306, 307, dan 56 KUHP, serta pasal 77B Junto 76B, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kemampuan taktis dan kemampuan menembak, Komandan Satuan Brimob Polda NTB melatih menembak anggota Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan taktis dan sinergitas antar instansi, Komandan Satuan Brimob Polda NTB Kombes Pol Dwianto Nugroho memberikan pelatihan menembak kepada personel Badan Narkotika Nasional Kota Mataram pada Rabu 16 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di lapangan tembak Makobrimob Polda NTB ini diikuti oleh puluhan anggota BNN Kota Mataram yang antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Materi yang diberikan meliputi teknik dasar menembak, pengenalan senjata api, serta praktik menembak. Dan Satbrimob Polda NTB menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan profesionalisme personel BNN dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan, khususnya dalam operasi pemberantasan narkoba yang berisiko tinggi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.